Oke, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, rekan-rekan pendidik yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam. Selamat bergabung kembali di kelas kreatif Indonesia, komunitas pendidik Indonesia. Selamat datang Bapak Ibu di kegiatan kita malam hari ini, yaitu Focus Group Discussion Kurikulum Merdeka in Practice 26. Nah, hari ini kita bakal mengulas lebih lanjut tentang kurikulum Merdeka, khususnya pada proyek penguatan profil Pancasila. Namun, ada baiknya sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kelancaran, dan Bapak Ibu semua bisa mendapatkan insight yang luar biasa dari para narasumber. Well, Bapak Ibu semua, sebelum kita mengawali diskusi kita malam hari ini, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan kelas kreatif Indonesia. Seperti biasa, tidak henti-hentinya kami ingin mensosialisasikan komunitas ini, komunitas pendidik Indonesia. Dan kepada Bapak Dadan MPD, Magister Pendidikan, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat malam Ibu dan Bapak. Ini malam Sabtu ya, tapi kita masih semangat untuk bertemu belajar bersama terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila bersama 4 rekan yang hebat dari Kota Bandung, 3 kepala sekolah dan Ibu 1 pengawas pembina dari Kota Bandung. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama. Mohon izin untuk berbagi layar terkait komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Pak Habibie nanti tolong bantu untuk admit peserta ya Pak ya. Oke. Apakah sudah terlihat di layar, Ibu dan Bapak? Apakah sudah ada di layar? Maaf, Sudah, Pak. sudah. Baik, terima kasih. Jadi mohon konfirmasi audio ya, Ibu dan Bapak. Oke, hari ini kita ada Ibu Elia, mudah-mudahan sudah hadir ya. Kemudian ada Ibu Ida, Kepala SMP Negeri 19 Kota Bandung, Ibu Deti, Kepala SMP Taruna Bakti Kota Bandung, Ibu Lucia Ika atau Ibu Ika, Kepala SMP Santa Ursula Kota Bandung. Walaupun rekan-rekan hari ini adalah kepala sekolah dan pengawas jenjang SMP, tapi mudah-mudahan nanti sharing yang diberikan bisa juga di ATM kan digunakan di jenjang SD ataupun di jenjang SMA. Alhamdulillah kita sudah memasuki sesi yang ke-26 ya Ibu dan Bapak. Kalaupun misalnya dihitung 26 kali 2 minggu berarti sudah 52 minggu kita bertemu gitu kan, belajar bersama terkait implementasi kurikulum Merdeka. Hari ini kita mengulang kembali sebenarnya karena kita sudah pernah membahas kurikulum Merdeka bersama dengan Bu Elia juga, bersama dengan Bu Nining juga dari SMA N 1 Parongpong. Dan hari ini kita gali kembali karena ternyata perlu ya untuk kita mendapatkan inspirasi dari rekan-rekan lain terkait P5 ini. Hari ini ya saya share di WA IKM IKM 1 sampai dengan IKM 4 itu terkait apakah Ibu dan Bapak sudah melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah yang menjawab cukup banyak ya Ibu dan Bapak. Di antara 1.600 orang yang berada di WA Group, ini adalah rekan-rekan yang memberikan jawaban terkait pertanyaan. Ada 24 mengatakan sudah, 36 sudah, 23 sudah, 22 sudah. Alhamdulillah sudah cukup banyak. Namun walaupun sudah melakukan, ternyata ketika diminta untuk melakukan refleksi terhadap tingkat kepuasan dari proyek yang sudah dilakukan, itu di jumlah 5 itu tidak terlalu banyak ya ternyata gitu kan. Di IKM 1 itu malah tidak ada yang sangat memuaskan atau merasa sangat memuaskan dengan proyeknya. Ada di 4, 12, dan di 3, 10 orang. Kemudian di IKM 2, malah ini variatif sekali.
Jadi malah ada yang sangat tidak memuaskan katanya, atau kurang memuaskan mengisi di satu. Kemudian di dua juga ada satu orang, dan banyaknya di 3 dan 4. Sama juga dengan di IKM 3, jadi rata-rata itu di tengah ya, di 3 dan 4. Ini 5 banyak, ada 13 orang. Sedangkan di IKM 4 itu rata-rata di 3. Artinya ada apa ya, kalau bahasa Inggrisnya ada room of for improvement ya Ibu dan Bapak. Artinya ada sesuatu nih yang harus diperbaiki dari proyeknya. Kalau saya sih merasa senang-senang aja. Artinya kalau misalnya Ibu dan Bapak merasa, oh kayaknya belum belum maksimal nih, artinya kan tahu gitu apa yang harus diperbaikinya. Apakah dari segi prosedurnya kah, ataukah dari segi topik yang diambilnya kah, temanya gitu, dan lain-lain. Sehingga nanti ketika akan melakukan proyek lagi, bisa lebih baik lagi. Harapannya dari sesi kita hari ini, kita bisa belajar dari rekan-rekan nanti yang akan berbagi dengan kita semua. Ibu dan Bapak, singkat saja saya akan membahas atau memperkenalkan sedikit banyak terkait komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia yang sekarang di bawah Kelas Kreatif Indonesia Foundation atau di bawah Yayasan Kelas Kreatif Indonesia. Jadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia adalah boleh mengatakan personal learning community, boleh mengatakan professional learning community, silahkan. Sesuai dengan kebutuhan saja. Di mana kita di sini semua adalah learning partners. Sampai hari ini tidak ada sistem keanggotaan. Teman-teman yang ada di komunitas ini terdiri dari guru-guru, dosen, pemerhati pendidikan, ibu rumah tangga, pengajar kursus, dan lain-lain. Kemudian dibentuk 2008 dengan nama Education Development Project di Kota Bandung. Kemudian 2018 menjadi kelas kreatif, dan 2020 menjadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia. Nah, visi dari komunitas ini sebenarnya sederhana saja ya. Kami ingin, maaf, kami ingin menggabungkan gitu kan, dua grup yang berbeda. Jadi ada grup guru, kemudian ada grup dosen, sehingga mungkin ini cukup khas ya kelas kreatif Indonesia ini. Jadi di dalam komunitasnya, learning partnersnya, kita tidak hanya guru, tetapi juga ada dosen-dosen berbagai mata kuliah yang diajar. Sama juga dengan guru-guru, berbagai mata pelajaran yang diajar. Tujuannya teman-teman kita bisa saling berbagi, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama. Untuk berbagi dan berdiskusi biasanya kita lakukan dari Senin sampai Jumat ya, Ibu dan Bapak yang sudah berada lama di kelas kreatif tentu tahu kalau diskusi kita atau sharing kita dilakukan sekitar pukul 3, setengah 4 sampai dengan pukul 6. Jadi mungkin masih fresh gitu kan. Jadi masih segar ketika kita ingin mengungkapkan pendapat, opini, dan lain-lain. Harapannya tentu saja Ibu dan Bapak kita semua bisa menjadi lifelong learner yang bisa melakukan refleksi terhadap praktik yang kita lakukan setiap hari dalam mengajar. Jadi saya mendorong sekali Ibu dan Bapak untuk melakukan riset tanda kutip ya, terhadap teori, strategi, dan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, juga interaktif, kemudian nantinya bisa mengimplementasikannya di kelas dan menghasilkan sebuah kelas yang menginspirasi bagi siswa atau mahasiswanya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah 26 pengurus yayasan dari Kelas Kreatif Indonesia, terdiri dari dosen dan guru juga, dan pengajar kursus juga, yang kita saling membantu dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan yang ada di Kelas Kreatif Indonesia. Beberapa wajah cukup familiar ya Ibu dan Bapak, karena sering juga muncul di kegiatan-kegiatan Kelas Kreatif sebagai narasumber. Apa nih yang akan terjadi berikutnya di Kelas Kreatif Indonesia? Jadi besok kita ada TOEFL ITP Prediction Test. Terima kasih kepada 7 rekan yang sudah mendaftar untuk mengikuti tes TOEFL. Semoga hasilnya memuaskan ya. Kita mulai jam 9 dan berakhir pukul 12. Itu full online gitu ya, dan on cam, sehingga kredibilitas dari tesnya sendiri bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian insya Allah kita kan kalau misalnya ada kegiatan selalu memberikan opsi kepada Ibu dan Bapak, siapa nih yang ingin mengajukan e-certificate, nanti ada biaya yang kita bebankan kepada Ibu dan Bapak. Tapi sekarang opsinya ada 2. Jadi bisa berbiaya administrasi, atau yang kedua bisa menyumbangkan buku. Jadi rencananya kita akan berangkat ke Kabupaten Sumedang, Ibu dan Bapak, untuk mengadakan kegiatan Books in a Box, literasi untuk negeri. Intinya kegiatan ini adalah untuk menginspirasi rekan-rekan adik-adik kecil yang ada di Kabupaten Sumedang nantinya untuk lebih suka membaca kegiatan
lebih suka membaca untuk lebih apa ya, menggerakkan kegiatan ini bahasanya harus saya ulangi lagi. Untuk mendorong rasa atau motivasi mereka dalam membaca literasi. Reading for pleasure ya. Jadi kita sediakan buku-buku cerita yang dapat mereka baca. Itu saja perkenalan dari kelas Kreatif Indonesia. Semangat belajar bersama dan terima kasih kepada Ibu Elia, Ibu Ida, Bu Deti, Bu Ika, kemudian Pak Habibie. Terima kasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan atas penyampaian perkenalan tentang kelas kreatif Indonesia. Well, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu pendidik yang ada di seluruh Indonesia, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua yang baru bergabung di FGD Kurikulum Merdeka in Practice kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, pembicara hebat di bidangnya masing-masing. Dan hari ini pastinya kita akan berbagi cerita seru tentang proyek penguatan profil Pancasila, pelajar Pancasila atau P5. Dan baik Bapak Ibu sekalian, kita kedatangan beberapa pembicara. Yang pertama ada Ibu Elia Suganda, Magister Pendidikan. Selamat datang Ibu di forum kali ini. Beliau adalah pengawas SMP dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Kemudian pembicara selanjutnya ada Ibu Ida Suyanti, SPD MPD, Magister Manajemen Pendidikan. Beliau merupakan Kepala SMP Negeri 19 Kota Bandung. Selamat datang Ibu di forum kali ini. Senang sekali bisa membersamai. Kemudian pembicara selanjutnya ada Ibu Deti Nurwendah, Sarjana Pendidikan. Beliau merupakan Kepala SMP Taruna Bakti Kota Bandung. Selamat datang juga Ibu, selamat bergabung. Dan terakhir kita punya pembicara yang gak kalah seru dan luar biasa di bidangnya. Ada Ibu Lucia Ika Linawati, Sarjana Pendidikan, Magister Humaniora. Beliau merupakan Kepala SMP Santa Ursula Kota Bandung. Selamat datang Ibu once again. Terima kasih telah berkenan untuk menyempatkan waktunya berbagi bersama para pendidik di seluruh Indonesia. Dan baiklah Bapak Ibu sekalian, mempersingkat waktu, mari kita persilahkan kepada para pembicara untuk memberikan insight-nya tentang cerita seru proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kepada pembicara pertama, Ibu Elia Suganda, Magister Pendidikan, kami silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Habibie. Tampaknya Bu Elia ada kendala teknis. Jadi Oh kita iya, mulai dengan Ibu Ika dulu ya, yang tadi sudah. oke, boleh, iya Ya, siap. nanti ke Ibu Deti, baru Eh, ke Ibu Ida tampaknya. Oke, Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Dan. Baik, kita akan mulai dari Ibu Ida Suyanti, Sarjana Ibu Ika Pendidikan dulu, Magister. maaf Pak Habibie. Ibu Ika dulu. Oh iya. Ya, maaf. Oke. Ibu Lucia maksudnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Firdaus, Pak Dadan. Kemudian selamat malam kepada Ibu Bapak semuanya. Terima kasih kesempatannya boleh berbagi, boleh sharing pengalaman kami di SMP Santa Ursula Bandung dalam melaksanakan proyek P5. Ibu dan Bapak boleh saya sharingkan sebetulnya ketika sekolah-sekolah yang lain itu belum melaksanakan dari tahun 2008, 2007, 2008, kami sudah mencoba. Ketika itu kami dibilang, wah sekolahnya aneh nih, proyek-proyek aja. Tetapi kami menyadari bahwa sebetulnya proyek itu suatu proses transformasi, transformasi soft skill yang perlu dimiliki oleh anak-anak. Di SMP Santa Ursula, ini adalah beberapa proyek yang kami laksanakan di tahun kemarin. Jadi saya mencoba untuk men-sharingkan kepada Ibu dan Bapak, mudah-mudahan ini menjadi sharing yang baik juga sebagai tambahan pengetahuan juga untuk kita semua. Saya coba untuk share screen.
Ibu dan Bapak, pelaksanaan pembelajaran P5 di SMP Santa Ursula Bandung itu kami beri nama waktu kemarin itu dengan tema teknologi tepat guna. Jadi pelaksanaan proyek di proyek P5 di SMP Santa Ursula, sebenarnya kami itu ada kurikulum reguler dan kurikulum entrepreneur. Nah, pelaksanaan proyek P5 ini masuk dalam pelaksanaan kurikulum entrepreneur. Jadi ada koordinator entrepreneurnya tersendiri dan masing-masing jenjang itu memiliki koordinator proyek pada saat pelaksanaan proyek. Untuk kelas 7 ada sendiri, kelas 8 ada sendiri, kelas 9 ada sendiri. Kemudian tujuan pelaksanaan kelima di SMP Santa Ursula Bandung yang pertama adalah pembentukan karakter profil pelajar Pancasila, kemudian implementasi nilai-nilai Serviam, ini merupakan ciri khas dari SMP Santa Ursula. Sebetulnya pada dasarnya karakter profil pelajar Pancasila dengan nilai-nilai Serviam itu kami katakan ini sebetulnya sama, gitu seperti itu Ibu Bapak. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan keterampilan ABA 21 yang kita ketahui bersama ada learning skill, life skill, dan literasi skill. Kemudian menyeimbangkan antara knowledge, skill, dan karakter. Bahwa di SMP Santa Ursula kita mencoba untuk anak itu tidak pintar saja, tidak terampil saja, tetapi bagaimana kami menyeimbangkan antara knowledge, skill, dan karakter. Dan satu lagi bahwa kami menyadari setiap individu, setiap pribadi itu memiliki potensi atau bakat masing-masing. Jadi dengan proyek ini kami berusaha untuk mengembangkan potensi dari masing-masing siswa. Kemudian kelima, kami beri nama kegiatan pelaksanaan kelima itu sesuai dengan ciri khas dan kebutuhan dari kami. Karena Sekolah Santa Ursula Bandung itu merupakan sekolah entrepreneur, jadi kami menyebutnya ini dengan Project of Entrepreneur, yang dikenal oleh anak-anak itu dengan sebutan POE, ini basisnya adalah kolaborasi antar mata pelajaran. Kemudian satu lagi disebutnya dengan Ursula Invention. Ini sesuai dengan minat dan bakat siswa. Untuk pelaksanaan proyek ini kami bagi menjadi dua, semester 1 dan semester 2. Seperti itu Ibu Bapak. Jadi proyek of Entrepreneur yang di semester 1, kemudian Ursula Invention berbasis minat bakat siswa itu di semester 2. Kemudian pelaksanaan P5 itu kami sudah mencoba berbagai cara, kami integrasikan dalam mata pelajaran, kami beri waktu 2 jam, kemudian untuk 2 tahun terakhir kami mencoba untuk Project of Entrepreneur atau pelaksanaan P5 ini, kami mengambil 1 hari. Jadi Senin sampai dengan Kamis itu anak-anak melaksanakan pembelajaran intrakurikuler, sedangkan di hari Jumat itu pelaksanaan P5-nya. Itu dari pukul 7.40 sampai dengan pukul 11.30. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di masing-masing jenjang itu memiliki koordinator pelaksana proyek. Jadi masing-masing koordinator ini yang nantinya mengordinir masing-masing kelas. Ibu Bapak ini sebagai gambaran timeline-nya, jadi kadang-kadang orang mengatakan kalau kurikulum merdeka, pelaksanaan P5 itu guru-gurunya enak banget, nggak ada kerjaan gitu ya Ibu Bapak. Tetapi di sini kami memfungsikan bahwa kami menyangkal itu, bahwa masing-masing guru memiliki peran sebagai fasilitator dan koordinator proyek itu merancang sebetulnya mau seperti apa sih proyek kita. Jadi ini kami punya timeline-nya, ini sebelum proyek dilaksanakan. Kemudian ini contoh exploring yang perlu dilakukan oleh anak-anak dan guru, ada exploring 1, exploring 2. Kenapa kami di exploring ini sangat kuat? Karena ini basisnya adalah proyek Ibu dan Bapak. Jadi kami mengatakan bahwa di exploring ini anak-anak harus kuat, sehingga apa yang mereka kerjakan itu sungguh-sungguh berdampak untuk mereka dan juga untuk lingkungan sekitar mereka. Kemudian selain timeline, di sini kami juga kalau pelaksanaan untuk POE atau Project of Entrepreneur itu basisnya adalah kolaborasi mata pelajaran, maka di sini kami juga ada modul ajar yang dibuat oleh guru-guru yang berkolaborasi. Jadi sebelum proyek itu dilaksanakan, masing-masing guru memetakan, kemudian
mereka merancang seperti apa sih proyek yang mereka akan laksanakan serta dengan anak-anak. Jadi guru tidak hanya menyampaikan kalian ini ya, tetapi guru sudah punya standarnya apa yang mereka anak-anak perlu lakukan di dalam melaksanakan proyek. Ibu dan Bapak yang saya hormati, berikut adalah contoh proyek yang dilakukan oleh anak-anak. Eh, Jadi ini adalah contoh laporan proyek yang dikerjakan oleh anak-anak di SMP Santa Ursula Bandung. Jadi mereka memiliki kesempatan untuk melakukan proyek dalam kelompok. Jadi tahapan yang mereka lakukan ketika melaksanakan proyek yaitu menggunakan tahapan yang pertama adalah tahapan exploring. Di tahapan exploring ini, anak mencoba mencari care, kepedulian mereka terhadap lingkungan sekitar mereka. Di sini lingkungan yang ada di sekitar mereka, misalnya penggunaan pembersihan listrik, perusakan fasilitas umum, membuang sampah sembarangan, mereka melakukan riset terhadap hal-hal yang ada di sekitar mereka. Kemudian selain mereka eksplor yang ada di sekitar mereka, mereka juga mengenali potensi dari masing-masing anggota kelompok. Jadi ini adalah potensi dari masing-masing anggota kelompok. Ada yang bisa editing, desain grafis, coding, dan segala macamnya. Kemudian ini nilai Serviam sesuai dengan nilai dari sekolah kami. Jadi nilai Serviam sebetulnya sama persis dengan yang ada di dalam profil pelajar Pancasila sebetulnya Ibu dan Bapak. Hanya kami lebih spesifikkan ke dalam cinta alam, gitu ya, cinta dan belas kasih seperti itu Ibu dan Bapak. Kemudian ini referensi yang anak-anak gunakan di dalam exploring tadi, mereka mencari referensi-referensi yang mereka akan gunakan sebagai dasar untuk pembuatan proyek. Kemudian ini potensi pendukung di sini adalah guru yang ada di sekolah dan juga orang tua mereka. Orang tua juga bisa menjadi narasumber dalam pembuatan proyek mereka. Jadi ini adalah pernyataan kepedulian mereka, masalah yang mereka temukan setelah mereka melakukan exploring. Seperti itu. Jadi mereka ketika melakukan exploring juga karena ini ada kaitannya dengan data, mereka selalu menyertakan data untuk membuat suatu proyek. Kemudian setiap tahapan yang mereka lakukan, tadi adalah tahapan exploring, jadi mereka selalu dokumentasikan. Ini adalah dokumentasi mereka. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah tadi exploring, mencari data, mencari permasalahan, care-nya apa. Kemudian yang tahap kedua adalah tahap synchronizing. Di dalam synchronizing, ini anak-anak dalam kelompok menemukan masalah. Permasalahan apa sih sebetulnya yang mereka temukan? Kemudian misalnya di sini disebutkan banyak orang yang tidak mematikan alat elektronik jika digunakan, kemudian mengatur ventilasi udara dan segala macamnya, gitu ya. Seperti itu, Ibu Bapak. Kemudian setelah mereka bereksplorasi, kemudian mereka mencari solusi, muncullah ide dari kepedulian mereka. Ini adalah ide-ide dari anak-anak yang tentunya mereka difasilitasi oleh para guru. Itu Ibu dan Bapak. Kemudian ini adalah kesesuaian ide dengan potensi mereka. Ide mereka adalah membuat smart lamp. Yang mereka buat bukan lampunya asli Ibu Bapak, tetapi karena mereka itu kelompok yang memiliki keterampilan dalam coding, maka yang mereka buat adalah desainnya, desain smart lamp-nya. Kemudian tipe inovasi pada proyek, yaitu inovasi desainnya, karena pada proyek ini mereka mengembangkan desain alat mematikan lampu secara otomatis yang mengandalkan sensor suhu sebagai alat deteksinya.
Kemudian ini adalah 4 faktor penentu keberhasilan. Jadi ketika mereka membuat proyek, anak-anak juga menentukan standarnya. Standar keberhasilan dari proyek mereka itu apa? Yang pertama ada standar anggarannya, alokasi waktu, standar kompetensi diri dan kelompok, standar prasarananya, seperti itu Ibu Bapak. Ini pernyataan ide mereka. Seperti itu. Jadi setiap tahapan mereka selalu mendokumentasikannya. Kemudian setelah synchronizing yaitu tahap experimenting. Di dalam tahap experimenting, anak-anak biasanya mereka membuat prototype. Setelah mereka membuat prototype, mereka berusaha untuk melaksanakan expo publik untuk mendapatkan feedback dari target market mereka. Karena target market mereka adalah rekan-rekan mereka, teman-teman mereka, guru-guru mereka yang ada di dalam sekolah. Jadi mereka mencoba mencari feedback dari teman-teman dan guru-guru mereka. Ini ketika mereka melakukan expose publik atau ketika mereka membuat desain, membuat prototipe, mereka minta masukannya. Setelah mereka mendapat masukan, akhirnya mereka memperbaiki proyek mereka sesuai dengan feedback dari para target marketnya. Kemudian ini nilai penguatan proyeknya. Kemudian pernyataan value-nya, karena sekolah kami adalah sekolah yang berbasis nilai Servia, jadi ini value dari, jadi kami mengolaborasikan antara P5, karakter P5 dengan value yang ada di sekolah kami. Kemudian dokumentasinya, dan ini adalah tahap yang terakhir, adalah tahap executing. Di dalam tahap executing, ini adalah tindak lanjut dari feedback. Nah, biasanya kami mengadakan expo dari hasil anak-anak. Jadi, kami mengundang orang tua, kemudian mengundang guru-guru yang ada dari sekolah lain, mereka untuk menilai karya-karya dari anak-anak kami. Mereka memberikan apresiasi. Rasanya senang sekali ketika karya anak-anak kami itu diapresiasi oleh orang lain. Seperti itu, Ibu dan Bapak. Jadi biasanya ketika mereka sudah melaksanakan proyek, pada saat pembagian rapot, kami melaksanakan expose publik atau melaksanakan expo untuk masyarakat luas atau target market mereka. Nah, ini Ibu dan Bapak, contoh dari desain anak-anak yang berangkat dari keresahan mereka, dari permasalahan yang mereka temukan. Seperti itu. Kemudian ini adalah desain yang mereka buat. Nah, di dalam communicating atau tahap yang terakhir tadi, executing, ini adalah mereka mendapatkan feedback dengan cara memberikan masukan atau like-nya terhadap produk anak-anak atau proyek anak-anak. Kemudian setelah proyek berlangsung, setiap individu dan kelompok mereka melaksanakan refleksi dari proyek mereka. Kemudian next mereka akan membuat apa, kemudian apa yang mereka perlu perbaiki dalam proses pembelajaran mereka. Seperti itu. Ini perencanaan tindak lanjut dari proyek mereka. Jadi kami mengatakan bahwa setiap proyek yang anak-anak laksanakan itu harus selalu direfleksikan. Ibu dan Bapak, ini adalah contoh apa ya istilahnya dokumentasi dari anak-anak dalam bentuk buku digital. Jadi mereka mendokumentasikannya dalam bentuk digital. Seperti ini yang mereka buat dalam kelompok. Ini adalah contoh proyek P5 yang dilaksanakan di SMP Santa Ursula Bandung. Kemudian contoh yang lainnya yang dilaksanakan oleh anak-anak, ini juga berangkat dari kepedulian anak-anak terhadap lingkungan. Ibu Bapak biasanya ketika anak-anak makan es krim gitu kan pakai cone. Nah, mereka buat ini es krimnya itu menggunakan jelly. Jadi jelinya sekaligus bisa dimakan. Itu juga berangkat dari kepedulian dan keprihatinan mereka terhadap lingkungan sekitar. Nah, kemudian ini juga sama. Ini tempat sampah yang menggunakan sensor.
Jadi ini kalau dalam jarak tertentu sampahnya bisa terbuka sendiri Ibu dan Bapak. Karena ini juga berkaitan dengan penggunaan teknologi tepat guna. Kemudian ada satu contoh lagi, karena keresahan mereka terhadap sampah plastik, jadi mereka membuat produk seperti ini. Jadi masing-masing kelompok mereka membuat produk yang berbeda-beda, tetapi tujuannya mereka semuanya berangkat dari kepedulian dan keprihatinan mereka terhadap lingkungan yang ada di sekitar mereka. Oke. Begitu saja Ibu dan Bapak pelaksanaan proyek P5 di SMP Santa Ursula Bandung yang semua berangkat dari kepedulian anak-anak terhadap lingkungan. Jadi guru dan siswa itu mereka saling berkolaborasi. Begitu saja, terima kasih untuk kesempatan sharing pada malam hari ini. Selamat malam. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lucia Ika Linawati, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora, yang merupakan Kepala SMP Santa Ursula Kota Bandung. Dan menarik sekali ya Bapak Ibu Guru ya, tadi dikaitkan dengan value-value yang ada di sekolah tersebut. Jadi banyak sekali proyek-proyek yang bisa Bapak Ibu lakukan dan Bapak Ibu juga bisa mengaitkannya dengan value-value atau nilai-nilai yang ada di sekolah Bapak Ibu Guru sekalian. Dan selanjutnya Bapak Ibu Guru kita akan lanjut pada pemateri selanjutnya. Terima kasih Ibu Lucia Ika Linawati. Dan once again bagi Bapak Ibu Guru, para pendidik di seluruh Indonesia, bagi Bapak Ibu Guru yang punya pertanyaan, silahkan cantumkan pertanyaannya dan sampaikan melalui kolom komentar. Oke, nanti kita akan ada sesi Q&A dan harap disimpan dulu pertanyaannya, boleh disampaikan dulu, nanti kami akan bacakan di sesi Q&A. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada sesi selanjutnya. Dan pembicara kedua yaitu Ibu Deti Nurwendah, Sarjana Pendidikan yang merupakan Kepala SMP Taruna Bakti Kota Bandung. Gimana Ibu? Ibu Deti udah siap Bu? Siap, Pak Oke, Firdaus. Ini siap. Bapak Oke. kakak kayaknya ini ya, Kak Firdaus siap, insya Allah. Oke, siap Ibu. Oke, monggo Ibu. Ya, terima kasih Pak Firdaus dan Pak Dadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu guru hebat, Pak Dadan. Karena orang lain sudah dasteran di rumah, tapi ini semangat belajarnya masih tinggi, begitu kan Pak? Terima kasih sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber. Jangan narasumber lah, terlalu malu saya untuk sharing session di sini mengenai proyek P5 yang kami lakukan di SMP Taruna Bakti. Saya yakin semua sekolah memiliki proyek yang bermacam ragam dan tentu itu disesuaikan dengan keadaan sekolahnya masing-masing, begitu Pak. Saya sedikit sharing karena proyek P5 di SMP Taruna Bakti agak lain sepertinya dengan sekolah yang ada, karena saya yakin bahwa kurikulum Merdeka itu membuat atau memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sekolah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan apa yang diperlukan oleh sekolah itu, begitu. Sehingga saya izin share screen Bapak Ibu. Nah, sudah nampak? Sudah, Ibu. Ya. Ini adalah gambaran proyek berdasarkan panduan dari kementerian yang kami jadikan rambu-rambu pada saat kami akan membuat program untuk P5 ini. Walaupun tadi saya sampaikan bahwa proyek yang kami lakukan itu agak berbeda, tapi tentu saja rambu-rambu ini selalu kami pegang begitu. Jadi Merdeka itu bukan semau gue gitu Pak Dadan, tetap memenuhi rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Bahwa proyek itu merupakan kegiatan kokurikuler, kemudian dirancang untuk menguatkan upaya kompetensi dan karakter. Jadi ini yang selalu menjadi garis merah, benang merah bagi kami, bahwa proyek itu tidak melulu harus menghasilkan produk, tetapi tujuan akhirnya adalah karakter. Bagaimana proses yang dilakukan pada saat anak-anak
melakukan proyek itu karakter anak tersebut terbentuk begitu. Kemudian bahwa proyek itu dilaksanakan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, waktu pelaksanaan dan tentu kebutuhan sekolah. Kemudian dirancang terpisah, tidak dikaitkan dengan mata pelajaran pun itu no problem gitu ya, tidak apa-apa. Dan yang kelima bisa melibatkan kemitraan dengan siapapun yang memang ada dalam lingkungan sekolah tersebut. Dari panduan itu, saya adalah kepala sekolah yang kadang suka nggak enak hati, Pak, kalau ingin membebankan kepada guru program baru. Apalagi belum apa-apa kan sudah bilang, wah kurikulum baru pasti baru lagi. Begitu mungkin kurang lebih ya. Sehingga kami mengkaji dari pemahaman proyek ini, kami mengkaji bahwa kita akan mengawinkan program yang sudah ada, yang sudah existing di SMP Taruna Bakti dengan program yang diluncurkan oleh kementerian, sehingga dua-duanya terangkum dalam satu wadah begitu. Sehingga dari kajian tersebut yang kami pahami dari proyek P5 itu selalu yang kami kedepankan adalah kebutuhan sekolah, kebutuhan siswa, sehingga apapun kurikulumnya, kalau kita berbicara kebutuhan siswa, pasti tidak akan jauh berubah, tidak akan jauh berbeda. Sama halnya dengan apa yang kami lakukan di SMP Taruna Bakti. Untuk proyek P5 ini, kami memblok setiap hari Jumat di jam 1 ke 2 dan bergantian selama 3 bulan. Proyeknya apa saja? Yang pertama, si proyek P5-nya itu sendiri dengan tujuan pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Lagi-lagi yang disebutkan karakter. Kemudian kepramukaan yang muncul menjadi ekskul wajib di kurikulum 2013, kami pikir bahwa kepramukaan ini salah satu kegiatan yang sangat sesuai dengan tujuan dari proyek P5, sehingga kami tidak menghilangkan kepramukaan, tetapi kami masukkan itu menjadi salah satu proyek P5 di sekolah kami. Kemudian kami merasakan betul bahwa kompetensi spiritual itu sangat diperlukan oleh anak-anak di SMP Taruna Bakti, sehingga dalam proyek P5 ini pun kami masukkan 1 jam pelajaran untuk anak-anak melakukan ibadah siang. Kami merasa bahwa waktu 15 menit di tahun-tahun sebelumnya itu rasanya kurang. Dan sekarang pemerintah memberikan keleluasaan untuk kami bisa mengambil 1 jam dari setiap mata pelajaran untuk proyek. Maka dengan kebutuhan tadi, kami ambil 1 jam itu untuk pendalaman agama. Istilahnya pendalaman agama di sini atau ibadah siang, karena kami itu sekolah yang kolaboratif multikultural, artinya di sekolah kami itu ada yang beragama Kristen, Hindu, dan agama Islam, sehingga pada saat ibadah siang itu mereka akan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Dan program terbaru yang disampaikan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung bahwa sekolah itu harus mempunyai kampanye sekolah sehat dengan disingkat KSS, kami masukkan ini pun menjadi salah satu dari proyek P5. Sehingga dari skema ini kami merasa bahwa inilah kebutuhan sekolah kami dan kami kawinkan dengan program-program yang sudah ada. Sehingga Bapak Ibu guru pun tidak menjadi beban bahwa setiap kurikulum berganti pasti ada yang lain begitu ya. Kami tidak banyak perubahan yang terjadi, tapi tentu disandingkan dengan panduan-panduan mengenai proyek yang tadi sudah saya sampaikan. Ini contoh implementasi kegiatan proyek tadi. Yang pertama P5, KKS, dan kepramukaan. Ini jadwalnya begitu Bapak Ibu. Dilaksanakan setiap hari Jumat jam ke-1 dan ke-2 secara bergantian di setiap minggunya. Jadi mereka akan didampingi oleh Bapak Ibu guru yang jam pelajarannya diambil 1 jam itu untuk mendampingi mereka sesuai dengan modul yang sudah dipersiapkan oleh tim proyek.
Artinya yang mendampingi mereka adalah guru yang jamnya diambil tadi, tidak mesti orang atau guru yang expert gitu di dalam proyek tersebut. Biasanya kalau kita berbicara proyek kan guru sains begitu ya yang hadir di situ. Bahkan di sini guru seni pun kita siapkan menjadi pendamping karena modulnya sudah tersedia. Kemudian pendalaman agama itu dilaksanakan setiap hari secara bersama-sama pada jam ke-7. Jadi kami blok dalam jadwal pelajaran menjadi proyek karena tadi bahwa tujuan dari proyek itu adalah karakter, maka ini menurut saya sangat esensial untuk dijadikan sebuah proyek. Berikutnya, tema yang kami usung untuk tahun ini, bangunlah jiwa dan raganya. Ini kaitan dengan kepramukaan ada di dalamnya, dengan KSS pun ada di dalamnya. Kemudian kearifan lokal, kami kemarin itu proyeknya tentang permainan tradisional. Kemudian kewirausahaan pun ada, nanti dari KSS, kemudian mereka bisa berdiskusi tentang bagaimana sarapan yang sehat itu, mereka membuat sarapan, kemudian mereka jualan, dan seterusnya. Yang terakhir, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Ini 4 tema yang kami munculkan di dalam proyek P5 untuk tahun ini. Ini contoh kegiatan KSS yang kami masukkan ke dalam proyek. Mereka harus membawa sarapan sehat, tapi karena tadi bahwa proyek itu prosesnya yang kita lihat, mereka tidak tiba-tiba hari Jumat bawa makanan sehat ya, tidak seperti itu, karena harus ada tahap-tahapannya. Di awal guru pendamping membahas dulu apa yang terjadi kalau kita tidak makan makanan yang sehat gitu ya, sebagai pemantik solusi apa yang akan mereka pikirkan, sampai di akhir mereka akan membawa makanan sehat versi mereka sesuai dengan diskusi-diskusi sebelumnya. Kemudian ini contoh kegiatan kepramukaan, saya yakin di sekolah Bapak Ibu pun apalagi yang kurikulum 2013 itu sudah melakukannya. Kemudian ini contoh kegiatan P5 yang tadi saya sampaikan tentang kearifan lokal. Jadi tidak tiba-tiba mereka main boy-boyan begitu, tapi ada dulu mereka mencari permainan tradisional Sunda itu seperti apa, mereka buat presentasi, barulah di akhir praktik mereka melakukan permainan tradisional itu. Berikutnya pendalaman agama, ini yang menurut saya sangat penting, sehingga 1 jam itu memang betul-betul diblok setiap hari untuk mereka diberikan waktu untuk pendalaman agama. Ini contoh proyek yang sedang kami buat begitu ya, dengan tema bangunlah jiwa raganya. Kalau tadi Ibu Ika sangat menarik anak-anak membuat produk yang berkaitan dengan pemanfaatan sampah dan sensor untuk membuang sampah begitu ya, ada produknya. Tapi di kami kebetulan proyek yang sedang dilakukan dengan tema bangunlah jiwa raganya tidak ada produk khusus yang dibuat oleh anak-anak. Tapi kami melihat bahwa fenomenanya banyak pelajar yang stres pada saat di sekolah dengan banyaknya tugas gitu ya, sehingga yang kami munculkan adalah tentang kesejahteraan atau kesehatan mental. Dari tema ini, tujuan yang diharapkannya mereka mencari berbagai kegiatan yang dapat membantu mereka dalam menjaga kesehatan, kemudian dapat mengerti tentang dirinya, mencintai tentang dirinya, begitu. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan diantaranya 1, 2, 3, 4 ini masuk ke materi, begitu, ke materi yang ada di dalam modul. Kemudian tetap kita pun harus mengikuti sintak atau rambu-rambu tadi, bahwa setiap proyek yang dilakukan
harus mengacu kepada dimensi dan subelemen yang sudah ada dalam panduan P5 itu. Dari proyek tadi, kalau dikaitkan dengan dimensi dan subelemen, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, itu kesehatan mental itu ada di subelemennya, bahwa mereka itu bisa merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual, berempati kepada orang lain, dan seterusnya. Jadi ini saya ingin memberikan gambaran bahwa proyek yang kami lakukan sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam kurikulum tersebut. Kemudian mengulas yang tadi saya sampaikan bahwa proyek itu tidak tiba-tiba jadi begitu hasil akhirnya, tetapi ada proses yang harus mereka lewati untuk sampai di akhir. Untuk tema yang tadi bahwa yang kami usung itu kesehatan mental, di awal mereka dikenalkan proyeknya akan seperti apa, pembagian kelompok, kemudian materinya disampaikan juga, apa yang dimaksud kesehatan fisik remaja, dan seterusnya. Ini beberapa pertemuan mereka masih membahas ini, kemudian nanti dikaitkan dengan biar sehat fisik dan mental, mereka akan berdiskusi tentang sarapan yang sehat, kemudian nanti akan ada memasak dari hasil diskusi tersebut, sampai ada juga produk membuat karya berupa poster atau video tentang kesehatan mental itu. Dan sebelumnya tentu banyak media yang bisa kita berikan sebagai pemantik begitu untuk mereka mempersiapkan proyek ini. Jadi di awal guru pendamping itu menyetel video yang berkaitan dengan isu tadi. Kemudian setelah tahapan-tahapan tadi barulah pembuatan karya, begitu poster, infografis atau video dari apa yang mereka pahami tentang kesehatan mental pelajar. Kemudian literasi dan penyusunan meal plan ini berupa penjelasannya, sampai akhirnya mereka membuat produk dan mempresentasikan hasil diskusi itu. Yang saya sampaikan tadi itu hanya gambaran umum seperti apa proyek P5 yang kami lakukan. Tentu tadi dengan dasar bahwa kebutuhan di sekolah kami seperti itu. Kemudian kalau tadi saya menyimak Pak Dadan tentang survei yang dilakukan oleh Kelas Kreatif Indonesia tentang seberapa memuaskan begitu ya dari proyek yang sudah dilakukan di sekolahnya, mungkin saya ingin memberikan tanggapan bahwa puas atau tidaknya itu bisa dilihat dari mana begitu ya. Kalau yang saya rasakan memuaskan di SMP Taruna Bakti, standarnya adalah bahwa apa yang kami butuhkan untuk anak-anak itu bisa ada atau bisa memiliki solusi dengan proyek ini. Kalau itu tercapai berarti itu memuaskan, Pak. Kemudian yang kedua, jika waktunya sudah habis, Ibu. oh sudah habis, aduh, Iya. mohon maaf Pak. Soalnya kalau Ibu guru begini dikasih kesempatan ngomong suka lupa waktu ya. Ibu. Oke, baik Nanti Bapak. dilanjutkan di sesi tanya jawab ya, Oh Ibu siap, ya. siap. Iya. Oh iya, Izin ya, siap. Ibu. Iya. Oh iya, terima kasih. Selamat Oke. malam semuanya. Ya, terima kasih Bu Deti sudah menyampaikan Ya. insight-nya yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Tadi kalau Ibu Lucia tadi berbicara tentang penguatan proyeknya dengan berdasarkan value-value, kalau Ibu Deti mengaitkannya dengan hal-hal sederhana, misalkan tadi beribadah, kemudian tadi makan makanan yang sehat, sangat sederhana Bapak Ibu Guru yang bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Tergantung Bapak Ibu Guru bagaimana dengan konsep dari P5 ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu Guru kita akan mendengarkan penjabaran dari Ibu Ida Suyanti, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen Pendidikan. Kepada Ibu Ida kami silakan. Udah siap Ibu? Monggo. Kalau sudah siap. Terima kasih. Oke, silakan Terima Ibu. kasih. Ini Bapak Ibu guru hebat yang masih hadir di sini. Aku selalu semangat di sela-sela orang lain sudah
enak-enaknya mulai dekati bantal, tapi ini masih semangat ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Ya, kami ingin Maaf berbagi praktik sekali Ibu baik. Ida, boleh salah satunya log out Bu? Soalnya Ya, ada monggo. echo Bu. Ya, Nah, gimana udah udah, nggak ada echonya? udah bagus Ibu, mangga. Ya, terima kasih. Saya ingin berbagi praktik baik mengenai proyek kewirausahaan di SMP Negeri 19 Bandung ya. Seperti apa proyek kewirausahaan? Kami ini mengajarkan anak-anak kami untuk punya jiwa kewirausahaan. Proyek kewirausahaan itu di kelas 7 dan kelas 8. Kebetulan kelas 7 itu dia mengenai akan melihat singkong sebagai nilai jual yang tentu saja akan dicoba dengan berbagai karyanya. Biasanya kan digunakan dengan hanya itu aja, combro misro ya teman-teman. Tetapi sekarang ini dia mencoba dengan sticknya, dengan segala macam, dengan berbagai makanannya. Nah, untuk kelas 8, dia akan mencoba memanfaatkan lingkungan. Kebetulan lingkungan kami adalah lingkungan di mana banyak pepohonan ya tumbuh di sekitar sekolah ini, baik penghasil ataupun tumbuhan hias. Sehingga bagaimana caranya kami memanfaatkan tumbuh-tumbuhan ini sebagai bahan belajar untuk anak di seputaran lingkungan. Makanya merajut kerakal profil pelajar Pancasila dengan memanfaatkan daun-daun di sekitar lingkungan sekolah melalui ekoprint menjadi produk yang berdaya guna. Kalau kelas 7 makan singkong dengan berbagai makan seri makanan, tapi kalau ini adalah dengan ekoprintnya, bagaimana manfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar dijadikan sebagai bahan untuk membuat kegiatan wirausaha dengan tema wirausaha. Kegiatan ini mulai dengan persiapan ya. Tentu saja kita membuat modul ajarnya seperti apa, modul project yang akan disampaikan ini Bapak Ibu sudah mulai dengan persiapannya. Ya. Next. Jadi persiapan dilakukan biasanya kalau di blog, kalau enggak di blog kami sudah mencoba dengan di blog. Kami juga mencoba dengan di sejam setelah istirahat ataupun 2 jam, kami coba semuanya. Semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Ini bagaimana komunikasi, kolaborasi antara Bapak Ibu guru, bukan lagi melihat mata pelajaran, tapi ini adalah khusus sebagai koordinator-koordinator dari Project P5. Ini adalah mereka, nah ini mencoba anak-anaknya sudah mencoba berkolaborasi dalam proses ini. Mereka ada yang membuat kayak apa ya itu, kayak kentang goreng gitu ya, tapi itu terbuat dari singkong. Lanjut lagi, mereka juga membuat berbagai makanan khas mereka dengan imajinasi mereka, dengan kreativitas mereka. Mereka akan membuat, tapi yang utama bukan produknya yang kita lihat, bukan kita nilai, tetapi yang utama adalah bagaimana dia bekerja sama dengan teman-temannya, bagaimana dia berkolaborasi, bagaimana berkreasi, bagaimana juga sama imajinasi satu sama lain dengan teman-teman. Nah, ini stick juga yang dibuat dari keju ini juga dibuat mereka dari singkong. Yang dari singkong dengan gaya mereka masing-masing. Yang pertama mungkin mereka akan mendapatkan pengalaman-pengalaman mereka dari Bapak Ibu guru. Lanjut. Ya, ini adalah olahan mereka yang dibuat bersama-sama teman-temannya. Lanjut. Ini dia. Kalau sudah jadi nih, sudah disajikan dalam sebuah piring ini, gaya mereka, bagaimana mereka sama-sama berkreasi, mencari imajinasi bersama nih dengan teman-teman berkolaborasi. Ya, diteruskan. Nah, ini juga bagaimana membuat rainbow katanya. Mereka berimajinasi bagaimana buat rainbow dengan bahan-bahan yang ada. Nah, yang utama memang kita tidak menilai produknya, tapi bagaimana dia mencoba untuk menjadikan kreasi singkong itu sesuatu yang punya nilai guna yang mereka kreasikan dengan teman-temannya sendiri. Mereka bisa melihat YouTube, mereka bisa mendengar dari ibu bapak guru, atau juga mereka mencari sendiri. Ini kelas 7. Lanjut.
Ini kelas 7 dan coba juga di dalam ini. Nah, ini yang kelas 8, bagaimana dimanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sana. Dan kita juga biasanya di situ mencoba bagaimana gulma. Banyak pepohonan itu ada gulma. Nah, gulma-gulma itu kita ambil, anak-anak dikreasikan. Bagaimana mengkreasikan ini menjadi sebuah hiasan di dalam kain ataupun di dalam pakaian yang sudah mereka pakai dengan hasil kreasinya mereka sendiri. Nah, kreasinya berkelompok membuat desain. Nah, sebelumnya kami juga mengajak mereka untuk survei ke sebuah batik yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Di situ ada batik Komar, bagaimana dia mencoba menjadi jiwa wirausahanya untuk kolaborasi, bertanya jawab. Dia juga langsung bisa wawancara langsung seperti apa sih dan bisa melihat produk langsung ekoprint yang ada dicetak di sana. Tapi kita membuatnya bukan dicetak tapi melihat dengan sistem sponding, yaitu dengan sistem pukul dan memakai alat-alat yang anak-anak sudah siapkan melalui survei, wawancara. Nah, ini anak-anak kelas 8 bagaimana dia mencoba mendesain dengan ekoprint ini dan mencoba memukul-mukulnya, akhirnya keluar warnanya, warna alami, warna asli dari pohon bunga yang ada di seputaran sekolah. Yang mencoba dia ambil dari gulma-gulma ataupun yang sudah tidak dibutuhkan di sekolah sehingga bisa dipotong, bisa disajikan jadi sebuah kreasi bersama-sama bereksplorasi, bereksperimen dan akhirnya mencoba berkreasi di sini. Ini adalah anak-anak mencoba dalam prosesnya. Ini Bapak Ibu guru membawa anak-anaknya untuk mencoba melihat bagaimana sih ekoprint dengan bentuk cetak di batik seputaran sekolah yang kita datangi sebagai pengetahuan awal untuk anak bisa melihat seperti apa sih proyek yang kita gunakan. Ini biasanya dilakukan di luar jam pelajaran karena ini masuk dalam kurikuler 2 jam setelah akhir atau di blok di saat disesuaikan dengan kesepakatan dari semua guru dan koordinator proyek. Lanjut. Nah, ini adalah pengolahan anak-anak. Dia mengolah direndam dengan cuka supaya menghasilkan kekuatan yang bagus sehingga ditempelkan, dikreasikan. Dia memilih tanamannya di sekolah, apa yang dia inginkan, dia mulai mencoba mendesain dengan teman-temannya. Unsur kerjasama, unsur kolaborasi, unsur inspirasi dan kreasi inilah yang kami nilai. Proses bagaimana dia memulai dan proses ketika dia bekerja sama. Hasil menjadi hal yang tidak menjadi yang utama, tetapi proses di dalam karakternya ini yang kami utamakan. Ya, berikutnya inilah Bapak Ibu juga sudah mencoba di samping ada beberapa batik yang ada di sekolah kami, jadi tidak ke batik Komar, tapi juga mencoba batik yang lain. Ini Bapak Ibu juga mendampingi anak-anak untuk mewawancara bagaimana sih membuat batik ini. Dan kami membuatnya dengan cara sendiri. Ini alat bahan yang digunakan hanya cutter, hanya martil, ya, dan alat-alat yang lainnya ada palu, ada kain, ada cutter, daunan, kain dan juga nanti lanjut dengan kaosnya, kaos polos yang dibuat oleh mereka. Nah, ini di seputaran pabrik batik yang ada di seputaran sekolah yang kita datangi dengan jalan kaki. Lanjut. Nah, inilah proses yang dilakukan sebelum anak melakukan, kami mencoba dulu. Mencoba apa keberhasilannya. Nah, inilah yang dicoba dihasilkan dari berbagai macam hasil. Inilah desain yang dibuat dari Bapak Ibu guru, anak-anak, semuanya kita mencoba untuk bisa mendesain dengan hasil karyanya sendiri dan itu dari lingkungan sekolah. Kami belajar dengan sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah. Ini proses yang dilakukan. Nah, inilah anak-anak sedang melakukan berenang dengan cuka, dengan bunga, dicoba dengan bunga, ada daun. Apapun yang ada di lingkungan sekolah, itulah menjadi sumber inspirasi kami untuk belajar. Lanjut. Nah, ini koordinator-koordinator kelas 7 dan 8 itu mencoba karena penasaran. Jadi pohon-pohon yang ada di sekolah dicoba, dikreasikan. Ada hanya daun, hanya ada pohon, atau juga dikombinasikan. Ini mereka bersama-sama. Setelah ini baru dia mencoba dengan anak-anak. Anak-anak mencoba, Bapak Ibu guru mencoba. Ini anak-anak sudah mencoba kreasi bunga, kreasi daun, kreasi semuanya ini dilakukan melalui ekoprint dengan sistem ponding.
Lanjut. Nah, kami juga mencoba nih sebagai Kepala SMP Negeri 19 Bandung, kami coba dengan daun saja yang lebih mudah. Daun saja yang lebih mudah. Lanjut. Nah, ini juga kreasinya anak-anak. Dia mencoba berbagai macam di daun dibuat dengan binatang, dengan kreasinya, mencoba berbagai macam yang dia inginkan dengan teman-temannya. Kolaborasinya tetap berjalan sambil dia kreasinya juga dieksplorasikan di dalam sebuah kain. Lanjut. Nah, ini juga mencoba. Ini semuanya adalah hasil produk sendiri, hasil karya sendiri. Anak-anak, guru, dari bunga, dari daun, semuanya adalah hasil kerja dari mereka yang diambil dari lingkungan sekitar. Ya, mangga lanjut. Nah, ini dia hasil-hasilnya. Hasil-hasilnya ada juga sebenarnya teknik, ini bukan teknik pounding saja, teknik pukul itu yang lebih sederhana, tapi dengan dikukus juga bisa. Namun kami mencoba yang lebih mudah, anak-anaknya tidak memerlukan waktu lama. Nah, Bapak Ibu guru, semuanya anak-anak mencoba untuk membuat kreasinya sendiri dengan gaya masing-masing. Nah, ini mulai pengambilannya, mulai poundingnya, mulai dengan eh, kegiatan proses untuk bisa bertahan lama di kain ya, itu dilakukan kami bersama anak-anak. Proses ini kokurikuler ya, dan kami juga melakukan expo. Exponya adalah hasil karya mereka yang kami pamerkan kepada seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah ini kami pamerkan berbagai macam kegiatan yang kami lakukan. Ini kami coba dari berbagai sudut yang diambil daun-daunan dan semuanya kami cobakan kreasikan di dalam kain, bahkan juga di dalam kaos. Ini murni hasil anak-anak. Nah, ini adalah yang paling ketara. Eh, ini adalah daun pepaya. Ada daun jati, daun pepaya, pokoknya pohon-pohonan yang ada di sekolah dimanfaatkan. Begitupun ketika anak di rumah, dia mencoba di rumah. Nah, inilah expo yang kami lakukan. Expo yang kami lakukan, bagaimana kewirausahaan, jiwa-jiwa yang ulat, jiwa-jiwa yang kreasi, jiwa-jiwa yang bisa tekun ya, ulat itu untuk bisa mengkreasikan dan bisa menghasilkan sebuah karya dari lingkungan sekitar. Ini kami cobakan untuk dijadikan apa peragaan busana lah, peragaan busana untuk anak-anak nih. Ini Bapak Ibu guru juga semuanya mencoba untuk memakai hasil karya sendiri dari kegiatan wirausaha. Ya, di samping juga, nah ini adalah hasil semuanya. Ini ada asli dari hasil dari bukan dari asli di sekolah, tapi ini cetak. Tapi yang lainnya adalah asli. Itu Bapak Ibu kewirausahaan di SMP Negeri 19 Bandung yang mencoba untuk membuat ekoprint dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar sekolah yang dijadikan sumber belajar untuk dijadikan expo berbagi pengalaman untuk P5. Mohon maaf suaranya sedikit agak tidak enak didengar karena sedikit nggak enak badan nih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Eh, kita sudah sharing dengan praktik baik. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi Bapak Ibu karena kita yang akan tidak melihat dari produknya, tapi yang kita lihat adalah prosesnya ketika dikonkluder jadi karakternya yang kita coba untuk nilai. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida Suyanti, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen Pendidikan, yang sudah berbagi informasi tentang Project P5 ya. Kalau tadi kita udah dengarkan dari Ibu Deti, kemudian dari narasumber-narasumber sebelumnya bahwa ada project-project yang berbasis tentang keagamaan, kesehatan, kemudian tadi yang sesuai dengan value. Kemudian tadi Ibu mengaitkannya dengan Ibu Ida mengaitkannya dengan proyek kewirausahaan ya. Dan tadi ada EcoBricks juga dan segala
macamnya. Dan baik Bapak Ibu semua, pemateri terakhir kita ada Ibu Elia Suganda, Magister Pendidikan. Beliau merupakan pengawas SMP Dinas Pendidikan Kota Bandung. Ibu Elia, bagaimana Ibu Elia? Iya, Oke, sudah Bismillahirrahmanirrahim ready ya? ya. Oke. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf sekali ini gangguan internetnya luar biasa. Ini pakai HP sajalah sudah langkah terakhir. Tadi inginnya jelas ya pakai laptop, tapi internetnya yaitu apa namanya kurang bagus ya sinyal. Ya, gimana pembawa acara? Ada kesempatan untuk berbicara saya? Ya, sudah Ibu. Silakan Ibu. Ibu Oh Elia, iya, monggo jika iya, ada yang mau disampaikan, iya. silakan. Ya sedikit saja mungkin harusnya tadi di pembukaan ya. Alhamdulillah luar biasa ya. Semangat tepuk tangan untuk para kepala sekolah yang hebat ini ya, luar biasa. Ya, para peserta semuanya seluruh Indonesia, senang sekali saya berjumpa dengan Ibu Bapak semua. Ini adalah pertemuan kedua dengan saya. Waktu itu adalah ada pertemuan juga di kelas kreatif ini yang dimotori oleh Pak Dadan. Pada hari ini juga kita bertemu lagi ya, yang melatar belakangi pertemuan ini ketika saya selaku pengawas pembina di sekolah-sekolah, diantaranya di tiga sekolah itu ya, ada 9 semuanya, melihat ada potensi dari sekolah tersebut, memaparkan yaitu proyek P5-nya yang unik gitu ya, menurut saya unik dan kemudian tidak dilakukan di sekolah lain. Kenapa tidak gitu, di dalam kesempatan hari ini, malam ini kita berbagi ya. Ini baru 3 sekolah, sebenarnya banyak sekolah, tetapi sehubungan dengan waktu, kata Pak Dadan, ya sudah Bu Elia 3 sekolah saja. Ya, sesuai dengan Permendikbud-Ristek nomor 36 M 2022 bahwa pelaksanaan P5 itu harus berdasarkan kontekstual ya, kemudian kolaboratif, berpusat pada peserta didik, kemudian inquiry ada penemuan, kemudian ada eksploratif dan yaitu harus menemukan, mempelajari hal baru ya, dan diantaranya dan kolaboratif. Itu hal-hal yang perlu ditanamkan ya di dalam pelaksanaan P5. Tadi baru menyampaikan 3 kepala sekolah, menyampaikan 3 tema yang kadang-kadang ada keluhan dari sekolah lain, apalagi ya Bu ya, apalagi gitu ya. Nah mungkin ketiga penampilan tadi menjadi pilihan bagi Ibu dan Bapak untuk bisa dilaksanakan, dilakukan di sekolahnya. Karena ide dan inovasi itu biasanya datang dari contoh dari orang lain yang tentu saja akan dikembangkan sesuai dengan karakternya sekolah masing-masing ya. Tapi yang jelas adalah ciri khasnya yaitu tidak penentuan tema ataupun proyek itu kemauan begitu saja guru, tetapi harus sesuai latar belakang kebutuhan peserta didik dan kemampuan sekolah, kemudian juga kontekstual yang diperlukan oleh anak sehingga bermakna dan nyata manfaatnya ketika di hasil, diproses maupun di hasil. Betul tadi kata Bu Ida bahwa penilaiannya bukan hanya di akhir, tetapi justru karakter yang terlihat adalah di proses, ya, di proses. Jadi saya selaku pengawas pembina sekolah Taruna Bakti, SMP 19, kemudian Santa Ursula, sangat bangga terhadap hasil-hasil mereka. Ini adalah sebagian saja, sebetulnya banyak sekali. Kalau Ibu dan Bapak berkenan, ya langsung saja ke sekolahnya lihat, karena banyak sekali inspirasi-inspirasi yang dapat menjadi koleksi Ibu dan Bapak. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih dan mohon maaf saya telat ya karena gangguan teknis. Kemudian mari kita berkolaborasi, berbagi praktik baik dengan
senang, dengan asik, dan tentu saja sangat bermakna dan bermanfaat bagi siswa kita. Itu saja mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elia Suganda, Magister Pendidikan yang sudah menyampaikan insight-nya terkait Project P5. Meskipun tadi ada kendala ya Bu ya, tapi alhamdulillah tetap masih bisa membersamai kami semua para pendidik di seluruh Indonesia di FGD Kelas Kreatif Indonesia pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Ibu Elia Suganda, kemudian Ibu Ida Suyanti, Ibu Deti Nurwanda, dan Ibu Lucia Ika Linawati yang sudah menyampaikan insight-nya terkait Project P5 pada kesempatan kali ini. Dan Bapak Ibu pendidik di seluruh Indonesia, alhamdulillah kita sudah mendengarkan insight dari para pembicara kita yang sangat luar biasa. Sebab berbicara tentang P5, Project P5 ini sangat sederhana, tergantung dari kebutuhan tadi yang Ibu sampaikan ya. Pada dasarnya P5 ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan value yang ada di sekolah juga. Dan kita masuk pada sesi selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu pembicara yang hebat dan luar biasa. Dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan sudah kami Ibu sekalian. Pertanyaan pertama ada dari Ibu Sri Rahmajanti. Selamat malam Ibu, bagaimana rubrik penilaian untuk SMP Santa Ursula Bandung? Pertanyaan ini ditujukan ke Ibu Lucia. Boleh monggo Ibu Lucia, kami silakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Berkaitan dengan rubrik penilaian, biasanya kami dari para guru itu kami membuat 3 aspek yang dinilai, aspek pengetahuannya, kemudian aspek keterampilan dan karakternya. Kemudian kalau pengetahuan berarti dari mata pelajaran apa sih sebetulnya yang dikolaborasikan. Mereka berdiskusi secara umum apa nih yang mau diukur atau mau dinilai. Kemudian kalau dari keterampilan berarti kompetensi apa yang mau dicapai dalam proyek tersebut. Kemudian biasanya nanti di breakdown ada indikator-indikator capaiannya Ibu dan Bapak. Seperti itu. Kemudian untuk yang karakter biasanya disesuaikan dengan tujuan. Kami biasanya di awal tahun itu sudah mensosialisasikan kepada orang tua. Karakter apa sih yang mau kita capai dalam 1 tahun, seperti itu Ibu. Jadi di dalam karakter misalnya tahun ini kami adalah totalitas, karakter yang akan kami capai totalitas. Di dalam totalitas itu ada apa saja misalnya inovatif, disiplin, mampu berdiskresi, seperti itu. Disiplin seperti apa gitu ya Ibu Bapak, jadi yang terukur seperti itu. Nah, itulah yang nanti kami gunakan untuk rubrik penilaian, dan biasanya di dalam prosesnya nanti masing-masing anak, kemudian guru, pendamping itu mereka mempunyai checklist penilaian. Seperti itu, Ibu. Barangkali itu mungkin bisa memberikan pencerahan kepada Ibu dan Bapak semuanya. Jadi rubrik penilaiannya sudah ada kami buat. Jadi ini Oke, demikian. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya rubrik penilaian itu sebagai panduan anak-anak dan guru pendamping untuk proses pelaksanaan proyek. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Lucia sudah menyampaikan jawaban ya yang begitu lugas, dan semoga bisa diterima ya oleh Ibu Sri Rahmajanti. Dan berikutnya ada pertanyaan juga dari Ibu Herni Sutriwati, Sarjana Pendidikan. Kami tujukan kepada Ibu Deti ya. Monggo Ibu, ada pertanyaan dari Ibu Herni. Apakah proyek harus selalu berasal dari kepedulian anak? Bolehkah dari keluhan atau masalah yang mereka rasakan? Apakah proyek? Iya. Gimana Ibu? Udah dapat poinnya? Iya. Oke, siap. Bolehkah proyek berdasarkan dari keluhan anak, begitu ya Pak? Iya, betul. Kepedulian anak. Iya, justru itu yang diharapkan sepertinya Pak ya. Dasar dari proyek itu, kalau yang saya pahami, justru munculnya harus dari anak.
Oleh karena itu, bagaimana caranya sekolah bisa memberikan, kalau istilah sekarang kan pemantik begitu ya, kita sampaikan dulu satu tema, misalnya kemudian anak kita suruh mengeksplor apa yang mereka pahami tentang tema itu, masalah apa yang mereka dapatkan, tapi tentu dengan pendampingan dari Bapak Ibu guru. Jadi meskipun mereka yang menemukan, misalnya tadi saya baca di komen tentang bully begitu ya, itu materi yang sangat menarik dan dekat dengan anak-anak. Bagaimana cara kita mengemas tema bully itu menjadi sebuah proyek, itu tentu tantangan bagi sekolah. Jangan sampai tadi yang dikhawatirkan anak mengeluhkan tentang saya dibully, kemudian dibuatlah proyek untuk debat. Berarti kalau debat itu ada yang positif, ada yang negatif, begitu ya. Nanti kok malah anak malah ada ide untuk membuli, begitu kalau saya tidak salah tangkap dari chattingan di bawah itu. Nah, justru peran guru untuk membimbing, membersamai mereka, sehingga poin dari apa yang menjadi kerisauan anak bisa kita dampingi, bisa kita luruskan, begitu sehingga pemahaman untuk hal karakter yang baik dan buruk itu bisa mereka dapatkan. Jadi tentu saja kalau idenya dari anak itu yang sangat diharapkan, begitu Pak. Halo? Oke, sudah Oh, ya Bu ya? ya Oke, maaf sudah. tadi agak terdengar berisik, saya juga kaget. Oke, nah gimana nih Ibu Ida Suyanti? Pertanyaan apakah proyek harus selalu berasal dari kepedulian anak? Bolehkah dari keluhan atau masalah yang mereka rasakan? Gimana menurut Ibu Suyanti? Ibu Ida Suyanti. Masalah proyek ini sebenarnya kami itu berasal memang dari permasalahan yang kami dapat. Apakah permasalahannya adalah permasalahan di sekolah atau permasalahan anak? Kalau misalnya permasalahan anak biasanya tentang bullying ya. Bullying itu biasanya anak dia memanggil nama orang tuanya, mungkin dia memanggil dengan fisiknya, itu masalah yang dihadapi anak. Sehingga proyek yang kami lakukan adalah bangunlah jiwa dan raga, yaitu dengan Root Day. Kami mencoba untuk 10 kali pertemuan, kalau itu masalah dari anak, dan itu menjadikan masalah yang luar biasa hingga kami stop bullying, stop kekerasan. Itu kami lakukan, dibuatlah sebuah proyek. Proyeknya kebetulan kerjasama dengan kementerian, dengan Root Day. Kami mendatangkan psikolognya itu adalah dari guru-guru BK. Dia berikan pertemuan bagaimana sih, seperti apa, dan itu 10 kali pertemuan dilakukan sehingga anak itu menjadi agen-agen perubahan. Dia dipilih melalui report untuk kegiatan ini, dan anak-anak yang banyak temannya itu menjadikan agen perubahan untuk mencoba berbagai macam karakter, berbagai macam hal-hal baik yang ditanamkan kepada anak. Dan itu dicobakan dari 800 sekian anak yang kami pilih hanya 30, dan itu adalah kelas 7, 8, 9. Itu juga dari sana. Begitupun dengan masalah yang ada di sekolah, itu misal masalah sampah. Banyak daun-daun kering kami di sekolah itu menjadi satu masalah tersendiri, sehingga kami jadikan sebuah proyek. Proyeknya dari masalah yang ada. Bagaimana sih cara menangani daun-daun kering menjadi pupuk? Sehingga bersama guru-guru, bersama koordinator proyek, bersama anak-anak kami mengolah daun-daun kering menjadi pupuk yang bermanfaat dengan bahan-bahan kimia. Akhirnya dia bisa menjadi juga digunakan oleh sekolah kami. Dan masalahnya itu memang lebih baik seperti itu. Apa masalah yang ada di sekolah, itulah yang harus dicari solusinya. Baik dari anaknya sendiri atau masalah yang ada di sekolah. Seperti juga kemarin kami buat ekoprint, itu memang banyak gulma-gulma yang ada di tembok-tembok. Sehingga kalau dimanfaatkan, otomatis gulmanya ditarik dan dijadikan kreasi. Ekspresinya dapat, gulmanya juga diharapkan cepat menghilang. Walaupun kenyataannya anak lebih suka mengambil yang bagus-bagus gitu ininya apa, daun-daunnya. Tapi harapan kami itu adalah menjadi satu manfaat yang tersendiri. Dia belajar di lingkungan bagaimana menjadi pembelajaran dan karakter kerjasamanya, karakter kreativitasnya, karakter mulai ininya juga itu yang kami lihat. Sehingga kami menilainya apakah anak ini sudah berkembang, sudah cakap, sudah mahir,
sudah baik, itu kami lihat perkembangan di karakter. Di P5 kami mencoba hanya di karakter saja. Pengetahuannya itu sebagai eksplor saja untuk kegiatan P5 ini. Begitu, Bapak. Terima kasih Ibu Ida Suyanti. Nah, tadi kita mendengarkan perspektif dari para guru. Nah, sekarang kami pengen juga dengar dari perspektif pengawas SMP nih. Monggo Ibu Elia Suganda. Ada pertanyaan nih Ibu Elia. Apakah proyek harus selalu berasal dari kepedulian anak? Bolehkah dari keluhan atau masalah yang mereka rasakan? Monggo Ibu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ya, kalau dilihat dari perundang-undangannya dan aturannya bahwa P5 itu diselenggarakan berdasarkan kontekstual, ya, berdasarkan kontekstual, kemudian kebutuhan siswa terutama, ya, berarti boleh berangkat dari permasalahan baik dari siswa itu sendiri, kemudian ataupun lingkungan di sekolah, ya. Karena tadi ada salah satu ketentuannya harus kontekstual. Sekolah binaan saya yaitu SMP 19, kemudian Taruna Bakti dan Santa Ursula adalah sudah mencoba dari berbagai segi, ya, yaitu dari permasalahan siswa, kemudian tadi Bu Deti memunculkan karakter, kemudian dari masalah lingkungan sekolah Bu Ida memunculkan ekoprint dan tadi pemanfaatan sampah, kemudian Ursula juga dari permasalahan lingkungan, bagaimana menghemat energi di kelas gitu, ya. Nampaknya gitu, karena ini kurikulum merdeka, ya, dipersilahkan sekolah untuk kreatif, untuk inovatif, untuk mengembangkan, ya, agar siswa itu betul-betul digiring bahwa siswa mempunyai potensi, ya, dapat dilihat nanti dari prosesnya, kemudian juga sudah tercapai tujuan sekolah, tujuan proyek itu, dan sudah didapat karakter siswa yang sebenarnya apa, ya, sesuai dengan tujuan tadi P5-nya masing-masing. Itu sangat luar biasa menurut saya selaku pengawas pembinanya, ya. Mereka tampil di proyek P5 ini sesuai dengan ketentuan perundangan, yaitu Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022, ya. Itu Pak, ya, jadi boleh gitu, ya, menurut saya dan sesuai dengan perundangan bahwa berangkat dari masalah siswa atau masalah lingkungan, justru itu yang diharapkan, yaitu kontekstual tadi, ya. Itu terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Elia Suganda atas penyampaiannya. Dan terakhir Bapak Ibu ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Lucia. Ibu Lucia, di sini ada pertanyaan bahwa apakah koordinator memberikan lembar evaluasi kepada siswa? Monggo Ibu Lucia. Iya, terima kasih Pak. Ibu dan Bapak, ketika proyek berlangsung, memang pertama itu dari koordinator itu selalu memberikan sebetulnya setiap harinya itu ada target. Targetnya apa gitu? Target dalam satu hari itu apa? Misalnya exploring sampai pada apa nih? Menemukan beberapa misalnya 3 jurnal, 2 jurnal. Kemudian mereka refleksikan. Kemudian mereka ada apa? Lembar evaluasinya. Kalau terlaksana berarti ini sudah sesuai dengan target yang mereka buat. Jadi memang agak gimana ya Ibu Bapak, agak pernak-perniknya agak banyak karena memang ya lembar teknis, lembar laporan pengerjaan proyeknya, kemudian evaluasi apa? Evaluasi perkembangan, kami menyebutnya perkembangan karakter anak-anak, yang memang agak ribet, tetapi awalnya memang kami menyamakan persepsi satu guru dengan guru yang lainnya memang agak sulit ya Ibu Bapak, tetapi setelah berjalan agak lama ya mereka paham berarti karena yang kami tuju adalah bukan hasil akhirnya, tetapi proses pembelajaran itu, proses bagaimana anak bertransformasi. Jadi selalu setiap proyek, setiap harinya di hari Jumat itu selalu ada lembar evaluasinya. Apakah sesuai dengan target yang disampaikan atau tidak? Karena kan kemampuan masing-masing kelompok atau anak itu berbeda-beda. Jadi ada yang sudah sampai, ada yang belum, seperti itu, Bapak. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Bu Lucia atas penyampaiannya dari pertanyaan terakhir ya. Terima kasih Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pendidik dari seluruh Indonesia yang sudah bergabung di FGD kita pada malam hari ini. Tentunya banyak sekali insight yang kita dapatkan Bapak Ibu. Dan baiklah, kita masuk pada sesi akhir dan ada baiknya Bapak Ibu guru, pendidik seluruh Indonesia yang belum mengaktifkan kameranya, monggo diaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama kepada para narasumber juga. Oke, baik. Diingatkan kembali Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pendidik sekalian yang belum mengaktifkan kameranya, kami harap untuk mengaktifkan kameranya agar bisa terdokumentasikan dengan baik. Oke, masih ada yang belum nampaknya. Pak Dadan izin boleh dibantu Pak? Boleh? Oke. Siap. Ibu Bapak boleh berikan senyum terbaiknya di akhir malam ini. Sudah 8:30 ya. Oke, saya coba ambil foto ya Ibu Bapak. 1, 2, 3. Halaman 1. Nanti saya share ke WA grup IKM ya Ibu Bapak. Kemudian halaman 2 tampaknya gelap semua nih. Sebentar. Saya coba. Iya. Oke, yang on saja lah. Yang tidak onnya tidak usah dipoto. Terima kasih Pak Oke. Habibie. Ya. Oke, terima kasih Pak atas bantuannya. Dan Bapak Ibu guru, demikianlah FGD kita pada malam hari ini yang tentunya kita sudah mendapatkan insight dari para narasumber yang sudah berbagi cerita tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan semoga Bapak Ibu guru, para pendidik di seluruh Indonesia bisa mendapatkan insight-nya dan bisa menerapkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh para pembicara pastinya. Dan terima kasih Bapak Ibu guru sudah bergabung di kelas kreatif Indonesia, khususnya di Focus Group Discussion Kurikulum Merdeka in Practice. Dan baiklah, terima kasih. Saya Firdaus Habibie, mohon maaf apabila ada kekeliruan dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di Focus Group Discussion lainnya dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elia. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Bu Deti, terima kasih. Bu Ida, Bu Lucia, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadan. Terima kasih Ibu Bapak, selamat beristirahat. Iya, terima kasih Bapak Pak Ibu Habibie, terima semuanya. kasih Pak Habibie. Terima kasih semuanya. Izin Lin. Izin Le. Elia. Ida.